Bapak Ibu sekalian, para yang mulia Bante, kita ketahui bersama bahwa perubahan itu adalah hal yang alamiah. Dan mau tidak mau, hal yang alamiah ini kita juga harus tahu bagaimana kita siap berubah. Dan apa yang terjadi sekarang yang berubah ini. Jadi ada suatu perubahan yang begitu sangat cepat sekali, itu dengan istilahnya era destruktif. Suatu era berubah yang tiba-tiba. Contohnya apa? Yang tiba-tiba itu dulu nggak pernah berpikir kalau kita mau beli jajan itu atau makan itu harus cari kemana-mana, kini tidak perlu cari. Tinggal pencet saja sudah dapat makanan. Yang dulunya kita itu harus mau pergi-pergi kemana-mana, beli tiket, harus ke tempat penjualan tiket dan yang lain, saat ini tidak perlu. Perubahan yang sangat cepat ini tidak bisa kita hindari dan kita elakkan, dan tentu perubahan ini yang membuat kita bagaimana kita bisa melihat perubahan ini sebagaimana mestinya. Kemudian ketika juga berubah ke arah perubahan industri yang 4.0 ini perubahan yang sangat mendasar, bahwa ketika era industri awal saja, saat perubahan mesin itu saja, banyak pekerjaan yang hilang. Ini nanti ke depan juga akan mengalami begitu perubahan-perubahan itu. Dan tentu mau tidak mau, perubahan seperti di masa pandemi ini kita semua sadari bersama bahwa kalau kita mau ke Tulang Bawang, Lampung, ini butuh waktu sehari sampai sana kalau di Semarang itu. Nanti belum lagi kegiatan yang lain. Artinya apa? Kini era ini membantu kita, perubahan itu kepada hal yang positif apabila kita bisa maknai. Apa? Tentu teknologi yang kita manfaatkan sekarang ini dalam masa pandemi ini justru membantu kita lah. Perubahan inilah yang terjadi kini. Yang cukup mengagetkan lagi ketika ada perubahan peradaban yang disebut dengan Society 5.0 atau peradaban kemasyarakatan baru yang saat sekarang ini terjadi. Di mana ini yang dilaunching oleh pemerintah Jepang tahun lalu, awal Januari. Kenapa kok Jepang? Karena di Jepang itu mulai dari budaya yang tradisional sampai budaya yang sangat maju itu terjadi di sana. Dan ke depan kita tidak bisa membayangkan karena peradaban itu terjadi tidak tiba-tiba, tapi bagaimana peradaban itu bisa membantu kita dalam rangka bagaimana kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas dan terbantu oleh peradaban itulah. Peradaban 5.0 ini bukan berarti kemudian hierarki dari industri atau urut-urutan dari industri 4.0 tidak, tapi ini adalah salah satu jawaban tantangan ke depan masyarakat itu mau bagaimana. Ketika nanti dunia itu sudah serba terkoneksi, semua akan terkoneksi dan bahkan juga aktivitas-aktivitas di berbagai lini itu dengan otomatisasi. Nah, disinilah peran bagaimana manusia itu untuk melihat perubahan itu. Nah, bagaimana agama Buddha melihat perubahan yang seperti yang terjadi kini begitu cepatnya? Dalam agama Buddha tidak merasa terkaget-kaget kalau itu perubahan itu terjadi. Mengapa? Karena dalam Dhamma diajarkan pada kita bagaimana peran pikiran manusia untuk itu menentukan. Bahkan segala sesuatunya itu ditentukan oleh pikiran kita. Nah, untuk itu tentu bagaimana kita melihat hal ini, ada hal yang mendasar yang tentu kita pahami bersama, yaitu kaitannya 3 hukum alamiah yang terjadi, yaitu hukum perubahan itu sendiri, hukum kaitannya dengan duka, dalam hal ini duka yang lebih umum, dan hukum kaitannya dengan tentang ketidakkekalan yang itu terjadi, yaitu
hukum tanpa aku. Nah, hal ini kenapa 3 hal ini sebagai landasan pijakan kita melihat perubahan? Karena ketika anicca itu berubah, termasuk diri kita berubah, kita menghadapi usia kita juga berubah, semua berubah. Lah, perubahan ini bukan berarti kemudian membuat kita semakin mundur, tapi justru perubahan inilah yang membuat kita semakin maju. Berkat hukum perubahan, maka kita bisa berkembang dan maju. Kalau tidak, kita nggak bisa maju kalau nggak ada hukum perubahan. Nah, hukum perubahan itu sifatnya adalah alamiah, natural, tidak dibuat-buat. Karena Buddha mengajarkan hukum perubahan ini, segala sesuatu yang terbentuk karena kondisi-kondisi akan berubah. Nah, bagaimana ketika itu berubah? Nah, sesuatu yang berubah ini mengalami yang disebut dengan penderitaan. Penderitaan dalam hal ini bukan dalam hal yang membuat kita tidak nyaman saja, tetapi ketika kita menghadapi perubahan, mulai dilahirkan, mulai berkembang, tumbuh berkembang, muda, usia tua, mengalami kelapukan, kondisi real ini bukan menderita, tetapi bagaimana kita memahami perubahan kondisi real kaitannya dengan proses yang terjadi pada diri kita. Itu. Nah, karena suatu itu berubah, kemudian dalam hal ini juga mengalami penderitaan, maka tidak ada inti di dalam perubahan itu sendiri. Karena semua itu berubah, maka Buddha mengajarkan bagaimana memahami tentang anatta. Mungkin poin 2 dan 3 ini sebagai landasan pijakan selanjutnya setelah kita bicara tentang perubahan yang kita bicarakan pada saat ini. Lalu bagaimana ketika kita melihat perubahan yang terjadi kini, utamanya bagaimana kita berubah menuju ke arah yang lebih maju, berubah ke arah yang lebih membuat kondisi batin kita lebih nyaman. Nah, ini justru yang menjadi penting. Karena ketika kita tidak siap menghadapi perubahan dan kita berada dalam konsep kemapanan, nah, kini pola pikir yang demikian, cara pandang yang demikian, itu akan berhadapan dengan situasi kondisi yang kita tentunya tidak akan siap menghadapinya. Tetapi ketika kita melihat bahwa perubahan itu adalah hal yang alamiah dan kita siap mengikutinya, hukum perubahan itulah hukum positif dalam dhamma yang membantu seseorang untuk mencapai kemungkinan-kemungkinan yang memang akan kita capai dan kita lalui dalam perjalanan hidup kita. Jadi hidup ini dalam dhamma itu tidak sekedar hanya bagaimana kita berkarya maju, tetapi kalau cara berpikir kita hanya sama, 10 tahun yang lalu, sekarang, dan yang akan datang juga sama, disinilah yang membuat kita akan menderita, sangat menderita. Tidak usah jauh-jauh lah, dalam sekarang saja, kita yang hidup generasi, katakanlah generasi milenial saja sekarang, itu ketika menghadapi berbagai situasi saja, banyak hal-hal yang membuat dirinya sendiri tidak kokoh. Kenapa tidak kokoh? Karena ya perubahan itu terjadi begitu sangat cepat, sangat cepat. Nah, untuk itu kita semua yang belajar memahami dhamma ini, bagaimana dhamma itu membantu kita untuk setiap momen kita itu menghadapi perubahan itu. Mengapa? Karena perubahan itu mengandung konsekuensi bagaimana cara Buddha mengajarkan dhamma kepada kita dan bagaimana kita memahaminya. Nah, untuk itulah kerangka kemajuan yang terjadi di era ini membutuhkan bagaimana kita sebagai umat Buddha untuk melihat ke depan. Apa yang perlu disiapkan? Maka yang menjadi penting dalam perjalanan hidup kita itu ada beberapa hal yang Buddha ajarkan bagaimana mengikuti kecakapan abad 21. Buddha selalu mengajarkan bagaimana kita belajar secara konseptual, belajar melakukan, belajar mencapai sesuatu, dan bagaimana kita bisa hidup bersama. Nah, ini yang tentu menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Karena mau tidak mau dalam melihat perubahan itu, kita harus punya kemampuan berpikir yang maju. Apa
kaitan dengan berpikir yang maju, yang pertama adalah kemampuan belajar dan berinovasi. Jadi orang belajar itu tidak hanya belajar di sekolah, karena belajar itu banyak hal, di mana saja kita masih bisa belajar. Nah, belajar dengan perubahan artinya bahwa apa yang terjadi kini, apa yang bisa kita ikuti, tidak sekedar hanyut dalam perubahan, tetapi justru peluang-peluang dalam perubahan itu sendiri yang kita harus tangkap dalam rangka untuk memajukan diri kita. Nah, untuk itu, bagaimana kita punya kemampuan belajar dan berinovasi, ini menjadi penting. Karena segala sesuatu itu pasti harus dihadapi dengan kita melakukan perubahan dan juga melakukan inovasi. Nah, apa yang perlu dilakukan yaitu kita harus menggunakan cara berpikir. Semua Buddha ditekankan bagaimana cara berpikir. Dalam peradaban juga begitu, bagaimana berpikir yang kritis dalam setiap momen. Tapi berpikir kritis ini tidak hanya untuk mengkritisi sesuatu, tapi bagaimana menyelesaikan masalah. Selama ini yang terjadi dalam aktivitas kita berpikir kritis, mengkritik orang banyak, tetapi tidak memberikan penyelesaian masalah. Sehingga mengkritik, melakukan aktivitas itu justru malah menimbulkan masalah dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu, dalam konteks peradaban ini, bagaimana kita punya kemampuan berpikir yang maju, Nah, ini sejak awal diajarkan Dharma oleh Buddha kepada kita semua, kita diajak bagaimana menggunakan daya pikir kita. Karena daya pikir inilah yang membuat bagaimana ke depan, menentukan kita ke depan kayak apa. Kalau tidak, kita tidak mendapatkan apa-apa dalam perjalanan hidup kita. Artinya apa? Bahwa perubahan inilah yang menuntut bagaimana kita bisa juga kreatif dan inovatif. Nah, yang sangat penting dalam peradaban perubahan di era sekarang ini adalah bagaimana kita punya kemampuan berkomunikasi yang baik dan berkolaborasi atau bekerja sama. Jadi sejak zaman dulu sampai sekarang bahwa peradaban perubahan ini kita selalu bagaimana mampu berkomunikasi. Kalau zaman-zaman sebelum zaman digital ini, orang-orang ketika jualan makanan gitu, ketika satu buka warung makan, kemudian sebelahnya membuat warung makan lagi, mungkin kita merasa nggak nyaman, merasa disaingi. Tetapi era sekarang berbeda, justru ketika berkolaborasi, bekerja sama, membuka usaha bersama dalam kompleks dengan kehadiran banyak orang yang berjualan di situ, justru ini ramai. Beda dengan dulu perubahannya. Artinya apa? Bahwa komunikasi dan kolaborasi itu penting. Nah, inilah yang perlu kita siapkan, baik dalam kehidupan kini kita sebagai generasi muda maupun generasi yang tua, bagaimana terus tetap juga melakukan punya kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Karena kerjasama itu menjadi penting dalam menguatkan kita untuk memajukan berbagai upaya, yaitu memajukan utamanya batin kita. Karena menghadapi perubahan itu sendiri tidak sekedar hanya kita ikut-ikutan, tapi punya jati diri. Apa jati dirinya? Apa yang bisa kita pelajari, kemudian apa yang bisa kita kemudian kembangkan dalam diri kita. Tidak harus yang maju-maju, tapi justru yang sederhana-sederhana yang bisa kita tangkap peluang yang ada di sekitar kita. Jadi perubahan itu banyak sekali membantu kita untuk bagaimana kita berjalan menuju ke arah yang lebih baik dalam perjalanan hidup kita ini. Karena perubahan itu memungkinkan kita untuk terus berupaya dan juga beradaptasi, menyesuaikan. Dari penyesuaian ini akan membantu kita bagaimana kita bisa berkembang. Nah, yang selanjutnya bagaimana kita tetap juga bisa punya kecakapan hidup. Kalau dulu orang hidup itu, kalau orang itu terampil hidup bukan diukur dari soal pendidikan tinggi atau pendidikan yang rendah, tidak. Tapi kecakapan hidup itu ditandai bagaimana orang bisa fleksibel dan beradaptasi. Nah, kadang-kadang
sulit kita untuk bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi dimanapun. Ini penting karena ketika kita ingin mengembangkan kecakapan hidup kita, hidup itu terampil hidup atau cerdas hidupnya. Jadi dimanapun, kapanpun, masanya masa pandemi atau apa, nggak masalah. Tapi kalau kita cakap dalam kehidupan kita, apapun bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita sebagai manusia, sekaligus juga membantu bagaimana kita itu terus berusaha dengan keras. Nah, ini penting dalam perjalanan hidup kita. Karena mau tidak mau dalam konteks perjalanan karir seseorang itu harus berkarya. Lah berkarya itu dibutuhkan banyak hal. Nah, di sisi lain kita juga harus punya kemampuan yaitu punya inisiatif dan mandiri. Nah, kadang-kadang ketergantungan itu sendiri juga membuat kita tidak bisa maju. Nah, untuk itu banyak kecakapan-kecakapan yang memang harus kita kembangkan. Jadi hidup ini belajar itu sekarang ini tidak lagi harus dengan media yang susah. Karena dengan hanya gadget saja atau HP saja kita bisa belajar banyak di sana. Dan bagaimana kita menggunakan itu yang penting. Yang penting lah. Untuk mampu menggunakan itu sendiri butuh dibangun kerangka berpikir bagaimana bukan kemudian kita ikut-ikutan mengikuti perubahan, tapi justru apa perubahan itu yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan kemajuan kita sebagai umat manusia, khususnya kita sebagai umat Buddha. Karena Buddha telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita punya potensi ini terus kita kembangkan dari waktu ke waktu. Jadi kita tidak sekedar hanya ngadapin situasi kemudian pasrah gitu saja, tidak. Tapi ketika kita punya potensi, kita optimalkan untuk kemajuan diri kita. Nah, dari sini kita bisa bicara bagaimana ketika kita punya keterampilan-keterampilan hidup yang kita dapat belajar dari berbagai perubahan ini, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu kita, mengarahkan diri kita agar kita bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan dan peradaban yang terjadi kini dan yang akan datang. Sehingga kita tetap bisa eksis, kita tetap bisa kokoh dalam melihat berbagai perubahan ini dengan baik. Nah, tentu untuk dapat cakap dalam hidup ini butuh dibekali dengan berbagai hal. Itu bagaimana punya kemampuan berinteraksi lintas. Sekarang tidak lagi dalam lintas antar keluarga, tapi bagaimana lintas mulai sampai pada sosial budaya yang ada di lingkungan kita. Nah ini penting, jadi kita sebagai umat manusia, khususnya umat Buddha, tidak lagi kita hanya bergaul dengan umat Buddha saja, tapi kita dapat bergaul, berkomunikasi, menjalin pertemanan, itu lintas. Kenapa lintas? Karena dengan lintas kita akan justru bisa belajar banyak. Walaupun yang dibelajarkan belum tentu secara literasi, secara teks sama yang kita punya teksnya, tapi justru bisa belajar dari yang berbeda itu. Belajar dari perubahan dan perbedaan inilah yang justru membantu kita lebih cepat. Dan yang ketiga, bagaimana dalam belajar dari perubahan itu melihat bagaimana kita punya kemampuan berliterasi. Sekarang ini, yang namanya literasi itu kemampuan untuk menggunakan berbagai informasi, baik itu literasi informasi, literasi media, literasi teknologi, dan juga literasi manusia. Karena manusia itu dibutuhkan bagaimana kita punya keterampilan-keterampilan dalam hidup ini mengkaitkan dengan berbagai perubahan yang terjadi. Jadi kita sebagai umat Buddha jangan merasa minder ketika menghadapi perubahan, tetapi justru sejak awal pertama Buddha mengajarkan Dhamma, bagaimana kita dibelajarkan atau diajari untuk melihat perubahan ini sebagai proses bagaimana memajukan diri kita. Nah untuk itu diharapkan kita ikut serta juga membuat kondisi dunia itu semakin maju,
dan kemudian kemajuan itu membawa kedamaian. Kedamaian itu butuh didasari dari perubahan, dan bagaimana kita menciptakan kedamaian itu butuh didasari, yaitu terkait dengan bagaimana kita bersama untuk terus untuk belajar bagaimana kita bisa berdamai. Nah, untuk bisa berdamai itu sendiri dibutuhkan bagaimana cara berpikir kita, karena ajaran Buddha mengajarkan bahwa jalan untuk mencapai perdamaian, baik damai dalam diri kita sendiri, itu dibutuhkan berbagai hal. Apa? Dari perubahan itu agar kita bisa berdamai dengan diri kita, ya minimal kita punya cinta kasih, kasih sayang, kemudian simpati ketika teman-teman kita sedang menghadapi keberhasilan dalam perjalanan hidupnya. Nah, kenapa perdamaian itu menjadi satu jalan untuk membantu kita? Semua perubahan yang terjadi diharapkan membawa perdamaian, baik perdamaian dalam diri maupun perdamaian bagi orang lain. Tidak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, untuk itulah tentu bagi kita sebagai umat Buddha tidak serta-merta terbatas kepada apa yang kita hadapi sekarang saja. Karena perubahan itu tentu setiap saat, dari waktu ke waktu lah. Bagaimana sikap kita ketika kita teman atau saudara menghadapi perubahan-perubahan berbagai yang sangat cepat ini, maka sikap batin kita, sikap mental kita, itu kita bangun dengan cara bagaimana kita mampu untuk mendamaikan diri. Apa maksudnya dari damai di sini atas perubahan itu? Contoh yang sederhana, ketika perubahan dengan pemanfaatan teknologi saja gampangnya. Banyak setiap waktu, setiap momen seri perkembangan gadget atau HP itu sangat cepat. Ada yang kita terbawa oleh arus perubahan itu, sehingga ketika berubah teknologi, kita mau membeli teknologi itu untuk kepentingan kita. Nah, di sini ketika kita tidak bisa membedakan, justru kita akan menjadi bagian dari masyarakat yang konsumtif. Jadi ketika ada teknologi baru dibeli, padahal teknologi yang digunakan masih bisa dimanfaatkan dengan baik. Pola-pola ini akan membuat bagaimana kehidupan umat Buddha itu menjadi konsumtif. Akhirnya ya apa yang terjadi dalam diri kita itu mengikuti perubahan, tetapi justru hanyut dalam perubahan. Karena kita mengkonsumsikan yang sebenarnya tidak banyak bermanfaat dalam perjalanan hidup kita ketika kita hanya ikut-ikutan. Untuk itu, yang mulia Bante Bapak Ibu sekalian, bahwa perubahan ini tentunya ketika kita bisa belajar dari momen ke momen, ini bermakna untuk mendewasakan, menguatkan batin dari waktu ke waktu sehingga batin kita menjadi damai. Bukan kemudian justru dengan perubahan dan waktu itu membuat beban dan kita malah menjadi stres. Pada momen tertentu ketika kita tidak bisa mengikuti perubahan, bisa terjadi seperti itu. Contoh yang sederhana saja, di masa COVID ini, ibu-ibu yang dulu tidak pernah ngajari les anaknya, kemudian bapak juga demikian, sekarang ini merasakan betul dan sangat sulit untuk bagaimana menyesuaikan. Bahkan kalau dulu kita sebagai orang tua sampai misalnya hanya sampai SMA gitu, sekarang ditanya anak-anak sekolah dasar kelas 6 itu kadang-kadang kita belum tentu sanggup mengerjakannya. Nah, hal inilah yang tentu perubahan-perubahan itu kita maknai bagaimana kita bisa menyesuaikan, siap menyesuaikan diri dalam setiap perubahan. Nah, apa konsekuensi dari perubahan ini agar membawa kedamaian? Maka dibutuhkan ya minimal bagaimana kita punya cinta kasih itu menjadi kokoh. Kenapa cinta kasih ini diharapkan kokoh? Karena ketika ada perubahan kita tolak, kita nggak seneng saja, sudah menolak, ini sudah menjadi masalah bagi kehidupan kita. Menjadi masalah. Nah, untuk itu pada momen yang sangat baik ini kita diskusi di forum Sansa Healing malam minggu ini, ya kita update, kita meningkatkan
pemahaman-pemahaman ketika kita tidak cukup, dan bagaimana kita berkemampuan literasi, itu yang penting. Literasi itu apa? Ya kemampuan bagaimana sekarang ini zamannya sudah semua menggunakan dunia maya. Ya dunia maya ini kita filter sesuai dengan kebutuhan kita. Kita tidak hanyut dari dunia mayanya. Ini tentu menjadi penting bagi kita semua sebagai umat Buddha untuk terus dari waktu ke waktu bisa maju dan berkembang. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika kita dihadapkan dengan situasi ini? Maka kata kunci yang digunakan dalam melihat perubahan itu sendiri, bagaimana kondisi batin kita kasih tidak. Karena ketika ada perubahan kita ingin dan belum tercapai, ini ada pertentangan di dalam batin kita sendiri yang justru membuat batin kita tidak semakin tenang, tapi justru membuat semakin tidak nyaman. Ketika kita tidak nyaman dalam menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, inilah justru yang membuat kita akan berada dalam beban tekanan atas perubahan. Padahal perubahan itu terjadi secara alamiah. Nah, untuk itu baik para Bapak Ibu, saudara sekalian, para Bante, dalam rangka kita juga melakukan aktivitas pelayanan di masyarakat ataupun untuk diri kita sendiri, justru kita terus belajar. Belajar inilah yang membuat kita secara bertahap untuk terus maju. Tidak semuanya harus kita pelajari dalam perubahan itu, tapi tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan, apa yang kita lakukan dan kita tekuni, karir apa yang kita pilih. Inilah yang menjadi penting. Karena kalau tidak, kita akan menjadi manusia atau orang yang konsumsi perubahan. Akhirnya menjadi konsumtif. Nah, ketika konsumtif, terlalu menggunakan konsumsi terlalu tinggi, lah ini berbahaya dalam kehidupan kita. Konsumsi tinggi itu kan salah satu juga berdampak pada bagaimana mengeluarkan anggaran-anggaran aktivitas kehidupan sehari-hari ini justru menjadi boros. Nah, untuk itulah Bapak Ibu sekalian, agar kita bisa berdamai baik dengan diri sendiri maupun lingkungan terhadap perubahan ini, dibutuhkan cara berpikir. Apa yang diajarkan Buddha, cara berpikir yang mudah dan bisa kita pahami, yaitu seperti yang diajarkan Buddha pertama kali. Apa pertama kali diajarkan Buddha? Yaitu kebenaran mulia. Bagaimana kebenaran mulia ini dijadikan tool untuk melihat perubahan. Sehingga ketika kita berada dalam momen dimanapun, kapanpun, karena perubahan terjadi itu adalah secara redik, secara mendasar dan sangat cepat. Nah, ini apa yang dihadapi oleh kita semua, bukan lagi kita berhadapan dengan orang pinter atau dengan orang yang bodoh, tidak. Dihadapkan kepada kecepatan kita untuk melakukan aktivitas yang produktif. Jadi bukan lagi kita melihat kemajuannya itu sekedar kemajuan, tapi seberapa cepat kita. Karena ke depan bukan yang pintar mengalahkan yang bodoh, tidak, tapi justru yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Itu kalau dalam perjalanan. Jadi tidak lagi melihat pinter atau tidak pinter, tapi bagaimana siapa cepat ini dibutuhkan pola pemahaman kita terhadap perubahan itu, sehingga kita sebagai umat Buddha tidak terbawa arus perubahan dan menjadi umat Buddha yang konsumtif, tapi kita mengikuti perubahan dan kemudian melihat peluang-peluang dari perubahan yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan, baik kemajuan diri kita sendiri, kemajuan di lingkungan keluarga, juga kemajuan buat perkembangan agama, juga kemajuan buat
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika kita bisa melakukan hal demikian, justru itulah yang akan sangat membantu kita untuk bisa maju secara bertahap. Dari sini, perjalanan ini diharapkan kita sebagai umat Buddha secara bertahap kita akan terbawa kepada perubahan yang ke arah kemajuan, tidak saja kemajuan secara fisik materi, tapi justru kemajuan batin. Apa kemajuan batin dari perubahan ini? Kita dapat kemudian maju secara spiritual kita. Spiritualitas kita akan maju. Apa bentuk spiritualitas itu? Bentuknya adalah kemampuan kita untuk memaknai perjalanan hidup kita sendiri. Ada maknanya tidak perjalanan hidup saya ini. Ini justru yang menjadi penting. Karena perubahan itu, ketika kita lihat dari perubahan itu, bagaimana kita bisa memaknai perubahan itu. Dengan kesanggupan kita memaknai perubahan itu sendiri, justru disinilah akan memberikan kekuatan buat kita. Perubahan bukan bencana bagi kehidupan manusia, tapi perubahan yang diajarkan Buddha itu kita lihat bagaimana prosesnya. Nah, dalam terapan sendiri Buddha mengajarkan pada saat misalnya kita latihan mindful, latihan meditasi, itu sendiri Buddha membelajarkan bagaimana melihat perubahan. Kaitannya dengan latihan-latihan sadar penuh, itu pada prinsipnya adalah bagaimana melihat perubahan dari momen ke momen. Nah, perubahan dari momen ke momen inilah yang secara bertahap tentu kita dapat dokumenkan, baik kita dokumen secara sendiri atau secara cloud. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita melihatnya dan membuat kita semakin maju. Terus semakin maju. Bukan kemudian menjadi stuck, tidak bisa bergerak apa-apa. Kita masih bisa berkarya apapun yang bisa kita lakukan dalam perjalanan hidup ini. Dengan kebermaknaan ini, makna perjalanan hidup itu penting. Karena apa yang kita alami dalam perjalanan perubahan hidup itu sendiri, juga itulah yang tentu kita siapkan pelajari dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tentu ketika kita melihat berbagai kondisi yang mungkin membuat kita nggak nyaman, ini bukan terletak pada kondisinya, tetapi terletak bagaimana cara berpikir kita dalam menghadapi berbagai kondisi ini. Nah, dari situlah saudara sekalian bahwa bagaimana perubahan itu membelajarkan pada kita, karena justru dengan perubahan itu sendiri dari berbagai contoh literasi sejak zaman Buddha Gautama dan para Buddha-Buddha pada masa sebelumnya, pada prinsipnya adalah belajar dari perubahan. Karena dari waktu ke waktu akan meningkatkan kualitas dan pemahaman kita sebagai umat manusia. Itu barangkali prolog yang bisa kita jadikan bahan diskusi pada malam hari ini, sehingga kita bisa bersama-sama belajar, dan saya juga dapat belajar dari para yang Bante, Bapak Ibu sekalian, karena pada prinsipnya kita perubahan itu kan tidak yang monopoli orang yang mengerti atau tidak mengerti. Mereka yang siap berubah dan siap menghadapi tantangan perubahan sendiri, itulah baik guru kita yang dapat kita jadikan pijakan untuk kita maju. Begitu Romo, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.